Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Feliawan dari D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Metro Ethernet pada proyek Indosat dan Telkom area Indonesia bagian Barat. Kenapa area Indonesia bagian Barat? Karena kan untuk area Indonesia bagian Timur dan Tengah sudah dikuasai oleh Huawei dan ZTE, dan di sini saya bekerja menggunakan Metro dari Nokia dan Alcatel. Yang melatar belakangi saya untuk magang di PT Datacom adalah pada era global sekarang, sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam bidang telekomunikasi itu sangat dibutuhkan. Jadi saya memutuskan untuk bergabung dalam program fakultas untuk magang di PT Datacom Dega. Dan rumusan masalah yang dihadapi dalam magang ini adalah bagaimana cara melakukan pengujian perangkat baru dari logistik. Jadi di sini seumpama logistik telah memesan perangkat baru dari Nokia, misal Metro SR12, tentu saja logistik tidak, walaupun sudah melalui proses quality control dari Nokia, tetapi kita tidak mengetahui apakah ada error pada proses pengirimannya atau ada human error lagi dalam proses pembongkaran dari Metro tersebut. Dan di sini juga kita akan melakukan uji coba metode routing baru seperti OSPF pada perangkat-perangkat yang telah datang dari logistik untuk diimplementasikan pada Metro yang telah dideploy pada lapangan. Jadi di sini kita tidak langsung melakukan implementasi routing baru pada router lapangan, tetapi kita juga harus merencanakan routing baru dengan matang. Kemudian konfigurasi baru pada perangkat. Di sini kita tidak langsung menggunakan resource 100% dari Metro tersebut. Jadi pada saat pertama kali diturunkan ke lapangan, Metro tersebut hanya bekerja dalam keadaan 80% atau 90%. Dan untuk memanfaatkan resource-nya sebesar 100%, maka kita akan mencoba konfigurasi baru pada perangkat tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpulkan migrasi service atau port telah berhasil dilakukan tanpa adanya gangguan atau anomali pada perangkat yang berhubungan. Jadi semisal kita telah melakukan migrasi Metro SR12 dan Metro SR7. Di sini kita memindahkan port-port dari SR12 ke SR7. Itu termasuk downgrade, tapi sebagai perumpamaan. Maka kita harus memonitor port-port dan service pada SR7 yang baru tersebut, apakah ada anomali atau tidak. Dan selain SR7 tersebut juga metro-metro atau router-router tetangga yang berhubungan langsung dengan Metro yang telah dimigrasi. Dan selanjutnya itu bagaimana cara mengimplementasikan perluasan jaringan pada proyek Indosat dan pada proyek Telkom pada area Indonesia Barat. Sebenarnya untuk Indosat hanya dilakukan pada area JPRO atau area Jabodetabek saja, dan untuk Telkom full Indonesia bagian Barat, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, solusi yang kita tawarkan dari PT Datacom dan saya sebagai mahasiswa magang adalah untuk memastikan produk atau Metro yang baru datang dari logistik, kita akan melakukan staging perangkat dengan khusus staging dengan environment yang mendukung untuk staging, seperti power supply yang siap kita gunakan kapan saja, dan semuanya di dalam rak itu sangat modular. Jadi
bisa bongkar pasang semua metro. Kemudian untuk menguji apakah kita telah selesai melakukan migrasi service atau port, kita akan melakukan monitoring after migrasi yang dilakukan selama 12 jam secara teori. Dan selanjutnya untuk implementasi, masing-masing perusahaan mitra Datacom itu mempunyai kebijakan tersendiri untuk implementasinya proyek mereka masing-masing. Lingkup pekerjaan saya sebagai mahasiswa magang di PT Datacom adalah: pertama, staging modul, kedua staging software. Staging modul itu seperti menguji perangkat-perangkat yang baru datang dari logistik, sementara staging software itu seperti menguji routing baru atau konfigurasi baru pada metro yang datang. Ketiga, monitoring after migrasi, yaitu mengawasi port service, SDP, SAP semuanya itu telah migrasi dilakukan. Dan keempat, project implementation. Di sini metodologi yang digunakan untuk penyusunan laporan ini adalah metode literatur, yaitu kami semua mahasiswa magang dikumpulkan di dalam satu ruangan rapat untuk dilakukan training dan review materi-materi perkuliahan yang telah diajarkan. Yang kedua adalah metode observasi, tentunya tidak cuma materi saja yang diberikan kepada kita, tetapi kita juga harus melakukan observasi di lapangan untuk menambah pengalaman yang akan kita gunakan nantinya. Untuk detail deskripsi pekerjaannya itu, staging modul itu kegiatan sama seperti kegiatan pengujian. Tujuan itu untuk memverifikasi keadaan perangkat atau modul tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Dalam kasus tertentu, jika ada modul yang not okay atau tidak lulus uji dalam staging, maka modul tersebut atau perangkat tersebut akan dikembalikan ke Nokia untuk di return dengan yang baru. Sedangkan satu lagi, staging software itu kita menguji routing baru dengan umpama ada backbone baru, kita akan menguji routing di situ sebelum langsung diimplementasikan pada backbone di metro. Kemudian monitor after migrasi. Monitor ini dilakukan untuk mencegah atau mengawasi anomali-anomali yang timbul. Secara teori, monitor ini dilakukan selama 12 jam, dimulai dari jam 4 pagi. Kenapa jam 4 pagi? Karena batas pengerjaan dari Telkom itu, batas pengerjaan proyek dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Tergantung juga dari surat isinya. Kalau ada surat izin QRQ itu bisa dilakukan jam 11 malam. Untuk surat izin bisa kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Tapi kalau tidak ada QRQ-nya, mungkin lebih amannya dilakukan jam 12 malam, karena hal ini menyangkut restart metro dan reboot, upgrade, atau ada link-link yang mati, sehingga akan menimbulkan sinyal seluler itu tidak ada atau tidak ada sinyal sekalipun. Dalam kasus tertentu, satu kota tidak akan mengalami sinyal seluler yang down. Tetapi secara prakteknya, kami hanya memonitor di dalam 3 waktu saja, yaitu jam 6 pagi, 2 jam setelah migrasi selesai dilakukan, jam 10 sampai 11 siang, ketika jam-jam kritikal penggunaan seluler dan penggunaan network itu sedang di puncaknya.
dan jam 2 siang. Ketika di ketiga waktu tersebut tidak ada anomali yang timbul atau tidak ada gangguan, maka migrasi dianggap berhasil dan kita sebagai tim monitor harus mengirimkan sebuah report kepada email loop internal monitoring telah dilakukan. Yang ketiga adalah project implementation Indosat dan Telkom. Ini adalah analisis pelaksanaan kerja dari yang pertama adalah formulir staging. Sini ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah serial numbernya. Yang kedua, nama modul yang telah di staging dan jumlahnya. Terus di sini kita akan lanjut ke staging modul. Di sini ada contoh log-log staging yang telah dilakukan. Ini adalah contoh pengujian SFM5. SFM itu seperti kartu network yang akan dipasang kepada metro. Jadi metro itu modular, ada chassis, ada kartu networknya, dan ada MPA. Di MPA terdapat SFP slot dan SFP slot tersebut bisa dimasukkan SFP. Kemudian monitoring after migrasi dari contoh di sini. Ini adalah contoh rekap monitor. Ini yang gambar di atas itu merupakan contoh rekap laporan all port. Jadi berisi informasi tentang port yang telah dimigrasi, dan gambar yang di bawahnya merupakan informasi dari service yang dimigrasi mengikuti port yang dimigrasi juga. Untuk pelaksanaan kerjanya dari proyek implementation dari perizinan ini terdapat perbedaan antara Telkom dan Indosat. Untuk Indosat sendiri perizinannya itu berdasarkan tower yang ada. Seumpama tower Mitratel, perizinannya harus menggunakan surat izin Mitratel, dan tower pertama juga harus menggunakan tower pertama. Tapi kalau perizinan dari punya tower Indosat tetap menggunakan tower Indosat. Di sini ada sedikit contoh surat perizinan. Vendor towernya adalah Protelindo, jadi kita harus menggunakan surat izin Protelindo. Surat izin ini walaupun sudah dicetak itu masih belum valid untuk digunakan. Untuk memvalidasi surat izin ini harus dilakukan tap ke DOP atau daerah operasional di setiap masing-masing daerah. Ini contoh surat izin Protelindo untuk Indosat. Ini adalah contoh surat izin asli dari Indosat. Jika tower yang kita kerjakan itu merupakan punya Indosat. Sedangkan untuk surat izin dari Telkom bisa melalui soft copy atau dalam bentuk email yang harus
di request terlebih dahulu eh, ke pihak Telkom. Selanjutnya untuk transportasi, untuk proyek implementasi Indosat dikarenakan area yang di cover itu hanya JBRO atau Jabodetabek itu, kita hanya diberikan transportasi rental mobil dari kantor atau Grab for Business. Jadi perusahaan yang akan berperjalanan di area tersebut. Tetapi ketika menyangkut Telkom, untuk wilayah di dalam Pulau Jawa disediakan budget sekitar 450 untuk tiket kereta atau travel, tergantung pilihan kita, tapi maksimal 450 dengan pajak 30% kalau tidak salah. Dan untuk wilayah luar Jawa 850 untuk tiket pesawat. Atau ketika keadaan darurat tidak ada tiket pesawat yang seharga 850, bisa kita ubah menjadi 1.200.000. Untuk PIC atau person in contact, Sarpen, Waspang, dan orang dari mitra dari Telkom itu sangat fleksibel, jadi bisa tergantung dari request perusahaan, apakah kita harus diawasi dan ditemani saat mengerjakan proyek atau tidak. Kalau tidak, orang dari mitra tersebut akan ada di kantor atau di rumah. Tetapi ketika terjadi masalah, kita mengontak orang tersebut, atau orang tersebut siap datang kapan saja, walaupun jam 3 pagi. Dan untuk Indosat, setiap PIC dari setiap wilayah itu mempunyai kebijakan tersendiri. Ada yang harus diawasi atau harus ada orang tersebut ketika mau melakukan proyek. Kalau tidak ada orang tersebut, tidak bisa melakukan proyek. Atau ada yang hanya bisa mengirimkan video dan foto ke orang tersebut, kita bisa melakukan proyek. Dan ada yang tanpa orang tersebut, tanpa video atau tanpa bukti apapun, selama kita mengonfirmasi ke PIC yang ada di wilayah itu. Selanjutnya, lokasi metro dari masing-masing mitra. Untuk Telkom, lokasi metro itu pasti selalu ada di dalam kantor, entah itu kantor STO atau kantor yang dibuat hanya dalam petak. Tidak peduli hanya ada satu metro atau metro baru atau metro island, Telkom selalu menyediakan bangunan atau suatu kantor yang dijaga ketat minimal oleh satu satpam dan CCTV untuk melindungi metro tersebut. Tapi untuk Indosat, metro-metro kecil seperti Endpoint itu ada di bawah tower atau menara yang bersangkutan, bisa indoor ataupun outdoor, berada di dalam rak. Metro yang indoor itu berada di dalam shelter, dan yang di dalam rak outdoor itu hanya di dalam rak saja. Jadi itulah presentasi saya mengenai magang di dalam PT Datacom dan beberapa soft skill maupun hard skill yang saya dapatkan itu sangat signifikan. Saya rasa signifikan. Saya bisa berkomunikasi dengan dua mitra dari Telkom, baik Telkom Indonesia maupun Telkomsel sendiri dan Telkom Group lainnya, serta dari Indosat dan beberapa mitra Indosat seperti CTE, Protelindo, terus Viforte, dan beberapa mitra-mitra lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.